Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah di hari yang penuh barokah ini dan juga di bulan yang penuh barokah, kita diperkenankan oleh Allah untuk memuja dan memujinya, untuk menyembahnya dan menghadiri majelis Jumat ini semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan majelis Jumat kali ini memberikan energi kita yang selama ini mungkin kita terkulai dengan segala macam masalah yang kita hadapi. Kita mungkin selama ini merasa begitu dipusingkan dengan urusan dunia. Mungkin selama ini kita disibukkan dengan urusan mencari materi. Dengan hadirnya kita majelis ini, kita diingatkan bahwa tak ada yang bisa lebih baik dari kehidupan ini kecuali menjaga dan merawat iman dan takwa kita. Karena itulah khatib melalui mimbar ini mengingatkan kita agar kita sungguh-sungguh dalam menjaga iman sekaligus meningkatkan ketakwaan kita. Dan inilah yang bisa kita wariskan kepada anak dan cucu kita pada saat kita berkumpul bersama-sama nanti di akhirat, yakni di surganya Allah. Bukanlah harta yang akan membawa kita bersama-sama di surga, bukanlah warisan selain iman yang membawa kita ke dalam surga. Hanya iman yang akan membawa kita dan keluarga kita bersama di surga. Itulah kenapa Allah ingatkan kita dalam Al-Quran surat At-Tur, walladzina amanu wa tabatum dzurriyyatahum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dan orang-orang beriman kepada Allah kemudian diikuti keimanannya oleh anak cucunya, kelak akan Allah sandingkan, akan Allah kumpulkan mereka bersama-sama di surga. Itulah penghubung yang sangat kokoh yang akan membawa kita kepada kebahagiaan hakiki, yakni mendapatkan surganya Allah. Karena itu tugas kita khususnya di bulan suci Ramadan ini tak lain adalah mengajak anak dan keluarga kita agar betul-betul mendapatkan keberkahan, agar sungguh-sungguh meningkatkan iman dan takwa. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, selain kita disibukkan dengan urusan berkaitan spiritual, ibadah saum, tilawatil Quran, dengan sholat malam dan sebagainya, kita pun diingatkan juga oleh Allah untuk peduli terhadap urusan keluarga. Secara tersirat Allah ingatkan kita di dalam surat Al-Baqarah melalui rangkaian ayat yang bermula dari ayat 183 tentang kewajiban saum, ditutup dengan ayat 187 mengingatkan tentang kepedulian terhadap keluarga, dalam hal ini adalah istri dan juga dengan anak. Allah katakan, uhillal lakum lailatus siyam rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Dihalalkan bagi kalian untuk melakukan rafath, berjima dengan istri kalian. Mereka adalah pakaian bagi kalian dan kalian adalah pakaian bagi mereka. Ayat ini menggambarkan betapa urusan keluarga pun menjadi perhatian penting khususnya di dalam bulan suci Ramadan. Jangan sampai kita sibuk dalam urusan berkaitan dengan spiritual kepada Allah, tetapi justru melupakan hak khususnya pasangan kita, yakni istri dan juga anak-anak kita.
Rasulullah SAW bahkan secara tegas mengatakan dalam hadis riwayat An-Nasa'i, kafa bil mar'i ithman innama ayyudai am yaqut. Cukuplah seorang lelaki itu disebut berdosa manakala dia mengabaikan, tidak memenuhi nafkah dua manusia yang ditanggungnya, yaitu anak dan istrinya. Di bulan Ramadan ini maka kita berharap sekali bahwa Allah akan membawa kita melalui perubahan diri dan juga keluarga kita. Perubahan diri dan keluarga ini diraih manakala kita memahami hakikat dari bagaimana membentuk rumah tangga. Kenapa? Karena banyak kita yang awal mula berumah tangga salah dalam memulainya, ketika doa yang dilafazkan pun umumnya salah. Dalam hadis riwayat Ahmad disebutkan dahulu, disampaikan oleh Aqil bin Abi Thalib, manakala dahulu kata Rasul Aqil bin Abi Thalib, kami melangsungkan pernikahan, umumnya sesama kami mendoakan dengan kalimat birrifai wal banin. Kalimat birrifai wal banin ini maknanya semoga kalian langgeng dan banyak anak. Ini ternyata doa jahiliyah. Dan ketika Rasulullah mendengar doa ini, maka Rasulullah mengganti, yang benar adalah barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakuma fi khairin. Artinya yang paling penting dalam rumah tangga bukanlah langgeng dan juga bukan banyak anak, yang penting adalah berkah. Apalah artinya kalau langgeng tapi tidak ada aktivitas spiritual? Apalah artinya kalau banyak anak tapi tidak ada satupun anak yang menjadi penerus dakwah kita? Tidak ada satupun yang terajak kepada kebaikan, yang ada laporan yang mengesalkan. Anak pertama baru ketangkap karena terlibat narkoba, anak kedua baru saja di DO dari sekolahannya, anak ketiga melakukan kenakalan-kenakalan yang lain. Maka Islam dalam hal ini, Rasulullah melalui hadis ini mengingatkan kita, bukan sekedar langgeng, bukan sekedar banyak anak, yang paling penting itu berkah. Makna barokah? Berkah ini maknanya adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Jika kebaikan bertambah di dalam sebuah rumah tangga, maka terusirlah segala keburukan. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Hud 114, innal hasanat yudhibna sayiat. Sesungguhnya kebaikan itu akan mengusir keburukan. Kalau kita umpamakan seperti padang rumput, jika rumput tidak ditumbuhi, tidak ditanam dengan pohon, maka yang terjadi adalah rumput ilalanglah yang banyak. Jika tidak ada kebaikan di dalamnya, maka terjadi adalah hanya rumput-rumput liar yang akan mengotori. Itulah kenapa penting bagi kita bagaimana memanfaatkan ladang ini supaya ditanam dengan pohon-pohon kebaikan sehingga tidak sempat tumbuh rumput-rumput liar. Begitu juga dalam hakikatnya rumah tangga. Rumah tangga yang diberkahi maka meminimalisir konflik dan segala macam masalah. Tidak ada, meskipun bisa jadi gaji sedikit dari suami, tetapi istri merasa bersyukur. Meskipun bisa jadi fasilitas kurang, anak tetap dadaan yang teratur dan sebagainya. Tidak ada laporan-laporan ketika kita pulang kerja yang mengesalkan, karena berkah. Ini juga ada seseorang bertanya kepada saya, Ustadz, anak saya sudah saya bawa ke psikiater, kepada psikolog, perilakunya sungguh mengesalkan, bandel sekali. Banyak kita yang lupa bahwa seolah-olah urusan berkaitan dengan pengasuhan anak berkaitan sekedar urusan teknis. Yakni yang penting adalah saya sudah paham ilmu parenting, saya sudah paham ilmu pengasuhan. Kita lupa bahwa sebenarnya bukan sekedar urusan teknis, mengasuh anak dengan segala macam ilmu psikologi dan sebagainya, tapi juga bagaimana sudahkah rumah tangga kita diberkahi atau tidak. Karena jika rumah tangga sudah diberkahi, insya Allah masalah apapun, mungkin kita lemah dalam masalah ilmu pengasuhan, ilmu parenting, komunikasi kita yang buruk, tapi mudah-mudahan dengan keberkahan yang banyak, insya Allah masalah pun sedikit banyak teratasi dikarenakan Allah ridho. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam surat An-Nisa ayat 9 terkait dengan generasi yang lemah, walasal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu alaihim falyattaqullah wal yaqulu qaulan sadida. Hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah yang mereka khawatir terhadap mereka. Maka Allah memberikan solusi melalui sambungan ayat tadi, falyattaqullah, bertakwa kepada Allah, wal yaqulu qaulan sadida, dan ucapkanlah komunikasi yang benar atau komunikasi yang patut. Artinya Allah memberi solusi terhadap masalah pengasuhan khususnya dalam rumah tangga.
Yang pertama, bertakwa kepada Allah artinya raihlah keberkahan di dalam kita berumah tangga. Dalam hal ini adalah aspek spiritual, non teknis. Yang kedua, kita diminta untuk belajar komunikasi yang benar terhadap anak kita. Artinya aspek teknis dan non teknis dibahas di dalam ayat ini. Aspek teknis berarti sudah kita kuasai, mungkin kita sudah konsultasi kepada psikolog, pada psikiater, maka mari evaluasi jangan-jangan aspek non teknis dalam hal ini adalah masalah keberkahan yang hilang di dalam rumah tangga. Jika istri sering sekali menuntut cerai, mengajak ribut, sedikit saja masalah jadi hal yang membuat kita tidak nyaman, maka bisa jadi tidak berkah. Bagaimana mewujudkan rumah tangga berkah? Maka mari kita kumpulkan beberapa ayat dalam Al-Quran yang berkaitan dengan keberkahan. Yang pertama, berkah dimulai dalam rumah tangga jika dasarnya adalah iman dan takwa. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam surat Al-A'raf, "Lau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard." Sumpama penduduk negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, niscaya kami buka keberkahan dari langit dan juga bumi. Ayat ini terkait dengan bagaimana keberkahan di sebuah negeri. Dalam hal ini adalah negara. Dalam konteks rumah tangga begitu jugalah keberkahan dibuka. Yakni ketika dasar kita berumah tangga dasarnya adalah iman dan takwa. Dimulai dari pernikahan yang penuh barokah, caranya benar. Ya, tidak melalui cara yang melanggar syariat. Cara yang kita sudah melanggar larangan Allah dengan cara melakukan pacaran dan sejenisnya. Jika ini kita sudah lakukan dan terlanjur menikah, maka bertobatlah, karena bisa jadi penghalang kita berumah tangga atau keberkahan karena cara memulainya yang salah. Tidak mungkin kita membersihkan kotoran di dalam rumah dengan sapu yang masih kotor. Tidak mungkin ngepel lantai yang berkotor dengan cara pel yang masih banyak kotoran di dalamnya. Melihat rumah tangga berkah terlihat dari dialog di antara penghuninya. Bagaimana penghuninya berdialog bukan sekedar urusan materi. Jika anak kita selalu bertanya kepada adiknya atau saudaranya, uang kamu udah berapa, tabungan kamu udah berapa, baju kamu udah baru apa belum, udah dibelikan ayah atau belum, maka ini tanda bahwa pembicaraan anak mencerminkan bagaimana pola pikir, visi dari ayah dan bundanya yang mungkin jarang berbicara dalam konteks spiritual. Dalam konteks yang lebih besar, Ibnu Jauzi pernah memukakan sebuah penelitian menarik tentang 3 khalifah di zaman dinasti Umayyah. Beliau mengatakan pembicaraan di antara rakyat mengindikasikan bagaimana visi pemimpinnya. Beliau membahas tentang bagaimana di zaman khalifah Sulaiman bin Abdul Malik yang dikenal sebagai pemimpin yang sangat erat hubungannya dengan pernikahan, karena nikah dengan banyak istri dan juga memiliki banyak keturunan. Karena itu rakyat kalau ketemu pembicaraannya nggak jauh-jauh. Istri kamu udah berapa? Anak udah berapa? Mau nikah lagi? Kok kemarin cerai? Nggak jauh pembicaraan seputar itu. Kata Ibnu Jauzi ini karena pemimpinnya Sulaiman memang nggak jauh-jauh visi kepemimpinannya dari urusan rumah tangga. Ya, dia selalu memotivasi rakyatnya untuk nikah, banyak anak dan sebagainya. Di zaman Walid bin Abdul Malik berbeda. Kalau rakyat ketemu, pertanyaan gak jauh-jauh adalah rumah kamu udah berapa? Tanah sudah berapa? Kontrakan udah berapa pintu? Dan sebagainya. Setelah diteliti, karena Walid bin Abdul Malik ini memang seorang khalifah yang gak jauh-jauh urusannya dengan urusan pembangunan, memperbanyak tanah, investasi properti dan sebagainya. Nah, berbeda di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Jika rakyat ketemu, pertanyaannya adalah hafalan Quran udah berapa? Semalam salat tahajud berapa rakaat? Saya baru 100. Ya, jadi berlomba-lomba dalam kebaikan. Setelah diteliti, karena memang pemimpinnya dalam hal ini Umar bin Abdul Aziz, seorang pemimpin yang nggak jauh-jauh dari visi spiritual. Maka lihat rumah tangga kita, lihat dari dialog anak. Jika anak omongannya nggak jauh-jauh dari masalah uang kamu udah berapa dek, tabungan kamu udah berapa, mungkin bapak ibunya jarang ngomong pembicaraan spiritual. Jarang bicara, nak malam ini kira-kira sholat tarawih di mana, nak besok kira-kira puasa sampai kamu sanggup sampai jam berapa, nak hafalan Quran udah berapa, nak sudah hafal Quran belum, nak sudah sholat belum dan sebagainya.
Maka ketika pembicaraan spiritual jarang ada di dalam rumah, inilah awal pertama kali tidak adanya keberkahan. Mari mulai Ramadan ini omongnya harusnya sudah jangan lagi berpikir nak mau mudik kemana nak. Nah nanti liburan lebaran mau jalan-jalan kemana. Ya Allah berkailah umatku di pagi harinya. Makanya ciri rumah tangga diberkahi adalah pagi-pagi mereka sudah bangun dan produktif. Bahkan kalau saya teliti, anak muda yang bermasalah itu nggak jauh-jauh dari ciri dua hal. Pertama, bangunnya suka kesiangan. Yang kedua, lama di kamar mandi. Sampai-sampai Dr. Anan Baris mengatakan permulaan perilaku penyimpang di kalangan seseorang itu bermula dari jam biologis yang salah. Jadi kalau jam biologisnya udah rusak, ya, mulai dari orang lain pada tidur dia malah begadang, orang lain bekerja dia malah tidur, ya, itu tanda bahwa mulai melawan sunnatullah, maka biasanya perilakunya pun mulai menyimpang. Makanya rumah tangga yang diberkahi adalah mengikuti jam biologisnya, mengikuti jam sholat. Bahkan seorang bayi pun meskipun baru 1 bulan, kalau azan berkumandang diharapkan dia terjaga. Dan dia kalau ingin tidur lagi, dia harus tidur setelah azan berkumandang. Supaya apa? Metabolisme tubuhnya menyesuaikan dengan irama sholat. Ya, jangan sampai dia tidur setelah asar. Ya. Rasulullah mengatakan naumul masa al-majnun. Ya. Man naumul masa fahuwa majnun. Jadi siapa yang tidur di sore hari baginya gila. Ya. Makanya gampang sekali marah orang kalau habis sore hari bangun tidur totong nangis anak kita gitu. Mungkin majnun di sini maknanya dalam hal ini adalah emosional, gila dan tidak terkendali. Makanya jangan biasakan tidur setelah asar. Yang ketiga, keberkahan bermula dari interaksi terhadap Al-Quran. Bari menjadikan Ramadan ini sebagai bulan kita interaksi pada Al-Quran. Rasulullah Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Ad-Dukhan, inna anzalnahu fi lailatin mubarakan. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran di malam yang diberkahi. Setiap malam pada dasarnya biasa saja, tetapi ada satu malam yang disebut sebagai lailatul mubarakatan, yaitu adalah malam Lailatul Qadar, yaitu malam diturunkannya Al-Quran. Diturunkannya Al-Quran inilah menjadikan malam itu menjadi istimewa. Begitu juga rumah tangga yang interaksi penghuninya nggak jauh-jauh dari urusan Al-Quran, mendengarkan, menghafal, membaca, ini rumah tangga yang diberkahi. Maka Ramadan ini mari kita memulainya itu. Berikutnya rumah tangga yang diberkahi adalah yang dekat dengan masjid. Inna awala baitin wudi'a linnas lalladzi bi Bakkata mubarakan. Sesungguhnya rumah ibadah yang mula-mula ditempati yakni Ka'bah Baitullah yang ada di Mekah yang diberkahi. Kenapa Mekah diberkahi? Salah satu alasannya karena didirikannya Ka'bah. Sebelum didirikannya Ka'bah, Mekah disebut di dalam Al-Quran sebagai biwadin ghairi dzar'in, negeri yang tandus, tidak ada tanam-tanaman. Tetapi negeri ini diberkahi karena adanya Ka'bah. Artinya di mana ada masjid, lingkungan insya Allah diberkahi. Begitu juga sebuah rumah tangga. Jika kita memilih tempat tinggal hanya memikirkan investasinya berkali-kali lipat, lewat jalan tol, terus banyak akses, dekat mall, dekat pasar, tapi kita tidak pernah bertanya masjidnya di mana. Inilah petaka dalam rumah tangga. Maka sebagaimana Ibrahim berdoa kepada Allah dalam memilih tempat tinggal, beliau lebih mendahulukan mencari tempat itu yang penting dekat dengan masjid. Rabbana ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda batikal muharram rabbana liqimus shalah. Ya Rabb, sesungguhnya aku menempatkan anak istriku di negeri yang tandus, tidak ada tanam-tanaman, tetapi dekat dengan rumahmu, yakni masjid, yakni Ka'bah Baitullah. Supaya apa? Supaya anakku penegak sholat. Maka orang tua yang bijak, pemimpin rumah tangga yang bijak, kalau punya uang maka yang pertama kali dipilih nyari rumah untuk tempat tinggal, masjidnya di sebelah mana ya. Bukan berpikir kira-kira investasinya naik berapa kali lipat.
Berikutnya rumah tangga yang diberkahi, yakni rumah tangga yang memiliki budaya amar ma'ruf nahi mungkar, senang saling menasihati. Sebagaimana Allah sebutkan profil Al-Aqsa atau Palestina sebagai negeri yang diberkahi. Subhanalladzi asra bi abdi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Segala maha suci Allah yang memberakatkan hambanya di Masjidil Haram Masjidil Aqsa yang kami berkahi sekelilingnya. Para mufassir mengartikan ayat ini kenapa Masjidil Aqsa diberkahi sekelilingnya. Salah satu alasannya karena banyak nabi yang diutus di sana. Maka nabi dan tugas kenabian jika ada di dalam diri seseorang, maka ini adalah ciri keberkahan. Jika rumah tangga ada kegiatan saling menasihati, mengingatkan, menyadarkan, amar ma'ruf, nahi mungkar sebagaimana tugasnya nabi, maka rumah tangga ini diberkahi. Dan yang berikutnya, rumah tangga yang diberkahi punya ciri, punya kebiasaan makan bersama sesibuk apapun. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis riwayat sampaikan oleh Imam Ahmad menegur sahabat yang makannya sendiri-sendiri. Maka Rasulullah mengatakan fajtami'u ala tu'amikum wadhkuru ismallahi alaihi barik lakum fih. Makanlah kalian bersama-sama, sebutlah nama Allah di dalamnya, niscaya kalian diberkahi. Karena itu momen sahur, momen buka jangan dilihat sekedar makannya, tapi lihat keberkahannya. Apalah artinya sahur kalau ternyata tetap anak kita nonton TV sambil makan, tidak ada kebersamaan. Sementara kita di meja makan, tidak ada keberkahan. Maka momen sahur atau momen buka matikan TV jika tayangannya tidak ada yang patut, tidak ada yang baik. Lebih baik manfaatkan waktu untuk ngobrol, bercerita atau berkisah meskipun 5 menit. Dan ini lebih diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah. Beberapa poin yang tadi disampaikan pada dasarnya adalah sebuah solusi Islam atas segala permasalahan rumah tangga yang berlarut-larut tidak selesai. Beberapa orang datang ke saya mengalami konsultasi selalu bilang sudah ke psikolog Ustadz, sudah ke psikiater, sudah ke ini kok nggak selesai-selesai. Saya selalu bilang jangan-jangan memang keberkahannya belum datang. Karena itu kalau mau saya tawarkan beberapa poin keberkahan dalam Al-Quran, lakukan ini dalam rumah tangga. Jika ini sudah dilakukan, insya Allah maka kebaikan itu akan mengusir keburukan dalam sebuah rumah. Karena itu bulan Ramadan ini kita berharap mendapatkan keberkahan insya Allah, sehingga rumah tangga kita, keluarga kita merasakan begitu nyaman, tentram, dan Allah akan kumpulkan bersama-sama di surga nanti insya Allah. Barakallahu lakum fil Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahu li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilahil wasilah. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid.
Jamaah sidang Jumat yang melakukan Allah, mari manfaatkan waktu Ramadan yang beberapa waktu lagi akan meninggalkan kita untuk sungguh-sungguh kita meningkatkan ketakwaan kita, mengencangkan ikat pinggang kita untuk sungguh-sungguh berdiri tengah malam, meluangkan waktu kita, menyingkirkan segala kesibukan yang tidak bermanfaat semata-mata untuk mencari ridha Allah, menghilangkan hobi-hobi yang selama ini justru merusak kedekatan kita dengan Allah. Dan mari kita juga ajak anak dan keluarga kita. Manfaatkan juga di bulan suci ini untuk kita banyak berdoa, banyak meminta. Dikarenakan inilah waktu, kesempatan di mana kita, waktu yang paling mustajab untuk kita minta kepada Allah. Karena itu mari kita meminta kepada Allah dengan sungguh-sungguh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta. Khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na. Na'udzubika min syarri ma sana'na. Na'bu'u laka bi ni'matika alaina wa na'bu'u bi dzunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma arnal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah warnal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma faqihna fid din wahdina siratal mustaqim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana fir lana wa li walidina warhamhum kama rabbana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.